Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya untuk bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman dari jarak jauh ya. Baik, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga diri ya. Di dalam masa pandemi kita berdoa mudah-mudahan tetap pandemi ini segera akan berlalu sehingga kita bisa tatap muka bersama. Oh iya, Bapak lupa. Maaf ya. Bapak ganti baju dulu. Ya. Baik, anak-anak semuanya kita lanjutkan. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kita diberikan ilmu. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan minggu yang kemarin, atau istilahnya mengulang sajalah ya, mempersimpel dari kemarin yang mungkin terlalu panjang ya. Kita persimpel saja tentang budidaya ikan konsumsi ya, bagaimana cara membudidaya ikan konsumsi ini ya, budidaya ikan konsumsi ya, prakarya untuk kelas 9 ya. Baik, untuk budidaya ikan konsumsi tujuannya apa? Nih tujuannya ya, yaitu adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan ya, dan juga sebagai sarana penyalur hobi. Hobi itu kesenangan ya, gitu. Kemudian sarana dan peralatan perlengkapan budidaya ikan konsumsi tentunya sebetulnya banyak ya. Untuk sarananya itu adalah wadah. Nah, wadah ini bisa bermacam-macam, tergantung kita, tergantung lahan kita. Kalau lahan kita hanya di daerah pemukiman yang padat, kita cukup bisa pakai bak atau ember ya. Itu biasanya ikan lele gitu, ditambah dengan sayur-sayuran gitu. Kalau tanahnya luas atau tempatnya luas, bisa pakai empang, atau mungkin di pinggir kali berarti bisa pakai keramba ya. Itu sarana wadahnya. Nah, peralatannya apa? Peralatannya untuk persiapan ya bermacam-macam, tergantung ya. Bisa saja kalau kita pakai ember ya berarti kita harus menyiapkan apa yang dibutuhkan. Kalau kita pakai tanah ya apa yang dibutuhkan. Kalau kita pakai semen apa yang dibutuhkan gitu ya. Itu peralatannya. Nah, misalnya kita pakai empang nih ya. Kemudian pakai terpal ya. Kemudian kalau di danau atau di setu pakai keramba tuh. Nah, pakai keramba ya. Gitu. Nah, kemudian di dalam pemeliharaan ikan budidaya itu kita akan bagi dalam dua jenis tempatnya ya, airnya, yaitu air yang mengalir atau air yang tenang ya. Kalau air yang mengalir bisa saja pakai sungai kasih keramba atau saluran kasih keramba ya. Kalau seperti apa contohnya? Seperti ini. Nah, ya. Kalau air yang tenang bisa pakai terpal tadi, tuh. Ya. Gitu ya. Itu. Atau bisa saja dengan air yang mengalir tapi pakai kita buat ya, seperti air sirkulasi gitu ya. Seperti kalau akuarium itu kan ada sirkulasi muter gitu ya. Nah, sekarang yang akan Bapak sampaikan di sini supaya kita selalu ingat, kita selalu tahu kalau kita membeli ikan ya, yaitu ikan yang berada di air tawar yang bisa kita dibudidayakan, ya. Terutama khususnya misalnya lele, gabus, bawal air tawar ya, ikan mas ya, mujair, kemudian bandeng ya, dan lain sebagainya. Itu sebagian saja ya. Kalau yang dikonsumsi ikan air laut
itu biasanya membudidayakan. Kalau seperti kita orang-orang biasa mungkin, atau orang-orang seperti kita itu agak sulit. Kenapa? Karena menggunakan air asin ya. Karena menggunakan air asin berarti kita harus berhitung airnya itu, tidak sembarangan yang penting air digaremin, tidak, tapi harus diperhatikan. Nah, ikan-ikan yang sering kita konsumsi, ikan laut yang sering kita konsumsi, yang sering kita dapati adalah misalkan seperti bawal laut, kemudian kerapu, ada kerapu marlin merah cakep, ada cumi ya, kemudian ada tuna dan lain sebagainya ya. Itu ikan yang sering kita konsumsi untuk air laut ya. Kemudian maaf, jenis-jenis kolam budidaya konsumsi ya, itu tadi adalah jenis-jenis kolam budidaya ikan konsumsi berdasarkan pemanfaatannya ya. Yang pertama adalah kolam pemeliharaan indukan atau kolam pemijahan ya. Itu jadi kalau kita mau membudidayakan itu ada beberapa kolam. Yang pertama kolam pemijahan atau kolam indukan ya. Kolam indukan itu berarti untuk induknya supaya nanti bertelur. Kemudian yang kedua adalah ada kolam benih ya. Setelah bertelur kemudian menetas, dipindahkan ke kolam pembenihan atau yang disebut dengan pendederan ya, pendederan. Kemudian setelah dideder akan dilanjut dengan kolam apa? Kolam pembesaran ya, supaya ikannya lebih leluasa ya. Setelah itu baru yang terakhir apa? Adalah dibersihkan. Kalau sudah besar dipanen, kemudian dibersihkan lagi. Begitu berputar seterusnya ya. Itu. Nah, medianya apa ya? Media itu adalah tadi tempat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ikan membutuhkan media yang baik. Itu tadi kolam-kolam itu tadi ya. Supaya berkembang dengan baik. Salah satunya adalah air gitu. Airnya harus yang sesuai ya, bukan hanya bersih, sesuai, tergantung ikannya ya. Kemudian kondisi air harus mengandung nutrisi ya, untuk tumbuh dan berkembangnya fitoplankton agar atau sebagai sumber makanan ikan itu tadi ya. Kemudian indukan atau bibitnya itu sebelum kita membeli, kalau kita mau membeli bibit, maka kita harus lihat ciri-ciri bibit yang bagus apa. Aktif ya. Kemudian tidak cacat, agresif. Ukurannya kalau bisa seragam, walau ya tidak seragam persis, ada bedanya barang berapa mili ya. Itu ya, tidak ada luka. Itu diantaranya untuk mencari bibit-bibit yang baik. Nah, sekarang pemeliharaan bibit bagaimana? Pemeliharaan bibit ikan konsumsi dimulai setelah telur hasil pemijahan atau penetasan ya. Jadi itu mulai kita pelihara ya, mulai bayi istilahnya. Kemudian pemeliharaan bibit dilakukan pada kolam pendederan tadi ya, pada kolam pendederan. Kemudian pembesarannya bagaimana? Ya itu tadi, dipisahkan lagi setelah agak besar, kira-kira umur berapa lama, berapa minggu, itu kita pisahkan lagi gitu ya. Pembesaran ikan konsumsi dapat dilakukan secara polikultur dan monokultur ya. Nah, berikutnya adalah setelah panen bagaimana? Setelah ikan itu kita panen, cara penanganan ikan yang segar setelah kita panen ya. Ikan itu harus untuk penanganan ikan hidup, yaitu menggunakan air bersuhu rendah, yaitu sekitar 20 derajat Celcius ya. Kemudian kalau mau diangkut di bawah
ke tempat tujuan, maka pengangkutan ikan itu hendaknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Supaya apa? Suasananya tidak terlalu panas. Kemudian jumlah ikan dalam satu kantong atau dalam satu wadah itu tidak boleh terlalu banyak. Supaya apa? Ikan tidak berdesak-desak, kemudian oksigennya tetap terjamin selama perjalanan. Itu ya. Nah, itu kira-kira anak-anak semuanya. Bagaimana sepintas kita bisa membudidayakan ikan konsumsi, sehingga di dalam ikan konsumsi baik itu ikan air tawar maupun ikan air laut itu bisa kita konsumsi dengan baik. Ingat, orang kita makan ikan, lauk ikan itu akan menambah istilahnya vitaminnya ya, menambah asupan gizinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan tetap jaga kesehatan. Ingat pesan ibu ya, hashtag pesan ibu ya, hashtag pesan ibu, supaya kita selalu diberikan kesehatan. Bapak akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.